Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggordin. Di sini saya akan mereview materi keempat dari Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dibantu oleh asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Materi keempat, di sini saya akan mereview yang pertama tentang bab 3 pembaharuan hukum pidana. Poin pertama, alasan diadakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut juga dengan KUHP. Alasan pertama adalah politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Dan alasan keduanya adalah alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan peraturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP, buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang menurut di Indonesia. Misalnya, hukum mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Dalam WPSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, atau perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasan ketiga adalah alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia terdapat terjemah yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Alasan keempat, alasan adaptif. Alasan ini sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib mempertahankan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional. Dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas-asas pembajakan udara dan lain-lain. Poin kedua B, cara-cara melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama, kriminalisasi. Kriminalisasi ini suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Penataan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 itu pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara nilai tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Yang kedua, dekriminalisasi. Itu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, atau bisa disebut juga dengan memanduakan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluhan keluarga berencana, sifatnya terbatas.
Contoh kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Nah, yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Contoh yang kedua, dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dicabut dan sudah tidak berlaku lagi sehingga perbuatan penarikan cek kosong dapat dipidana. Nah, contoh yang keempat adalah poin keempat, depralisasi. Nah, di sini adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang karena masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Terus poin yang kelima, mitigging. Suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Nah, seperti itu. Mungkin itu saya review materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.